ya. Kalau ya pertanyaannya apakah ada anak yang durhaka? Ada yang iya. Nah pertanyaannya durhaka seperti apa? Siapa yang salah, si anak atau orang tua ngedidiknya yang salah? Kenapa kita selalu menyalahkan anak? Iya, iya. Padahal anak itu hanya mencontoh dan melihat. Kemudian mereka mempelajari, setelah itu mereka jalankan dan terapkan dalam kehidupan mereka, kan begitu. Oh jadi anak itu melakukan apa yang mereka lihat gitu ya? Anak itu kan tabula rasa ya, seperti kertas putih. Oke. Kalau misalnya orang tuanya Jewish, anak bisa jadi Jewish kan. Kalau misalnya orang tuanya Islam, mudah-mudahan anaknya bisa menjadi Islam. Kalau orang tuanya hanya mengaku Islam, mah susah. Berarti anaknya juga bisa jadi hanya mengaku juga gitu. Mengaku juga Islam. Oh, itu iya. Orang tua dan calon orang tua tuh. Iya. Perlu. Masalahnya berarti panjang Kang ya, karena bisa jadi orang tuanya dari orang tuanya lagi dan terus ke atas Kang ya. Iya. Nah, pertanyaannya begini. Kita ini mengaku Islam ataukah kita ini Islam? Mengaku. Harusnya sih Islam. Harusnya sih Islam. Kalau secara KTP mah Islam. Iya. Nah, harusnya di KTP itu ya, seharusnya di KTP itu tidak tertulis yang namanya agama. Karena itu adalah urusan keyakinan masing-masing kan ya. Ya, ya. Kenapa kita memaksakan keyakinan seseorang pada seseorang yang lain? Sedangkan itu sangat personal. Sangat pribadi. Bahkan di negara lain itu yang namanya ditanyakan agama itu penghinaan. Iya. Itu hal yang sangat personal. Seperti kita nanya celana dalam kamu warnanya apa kayak gitu. Sesopan di dia mah gitu. Iya. Iya. Analoginya sungguh mengagumkan itu. Itu kan masalah keyakinan, masalah seperti beginilah. Ketika ada orang yang mengatakan, oh dia kesurupan, begitu kan ya. Oke. Terus saya tanya, apa buktinya dia kesurupan? Oh itu keyakinan, keimanan kita yang membuktikan gitu. Keimanan kita yang ini yang mengatakan bahwa itu kesurupan. Nanti dulu kita kan tidak tanya keimanannya dia. Apa buktinya bahwa dia itu kesurupan gitu kan? Ini kok jauh-jauh malah ke keimanan ya? Itu mah tidak nyambung begitu kan? Apakah nyata kesurupan atau hanya Pura-pura? Gitu itu ya? pura-pura atau dia berakting untuk mencari perhatian? Nah, iya itu dia. Apa buktinya itu ada jin yang masuk begitu kan? Ya, Oh itu keimanan kita. Itu berdasarkan keimanan. Nanti dulu kita kan tidak bertanya keimanan. Yang kita tanyakan itu adalah buktinya. Tapi karena kita paham bahwa dia tidak mengerti pertanyaannya, akhirnya saya diam kan. Oke. Waktu itu saya tidak meneruskan lagi. Ini karena dia tidak mengerti apa yang saya tanyakan. Berarti memang dia benar-benar tidak menguasai apa yang dia lakukan. Ya setiap apa yang kita lakukan sering kita hanya sekedar mengetahui itu adalah istilah saja. Tanpa mengetahui definisinya itu apa. Lazim orang mengucapkannya ikut-ikutan aja. Ikut-ikutan. Maksudnya apa nggak tahu juga. Iya apa bedanya kita dengan beo gitunya. Nah itu dia. Dan ya beda dengan gagak banyak. Beda ya beo dengan gagak. Jalan parkir jadi panjang. Embe jeung kuda kan beda embe jeung kuda. Nah jadi itu pertama-tama yang harus kita kaji itu ketika kita membaca atau kita melakukan sesuatu itu adalah makna. Nah ketika misalnya tadi kan kenapa pertanyaannya kenapa harus Al-Fatihah ya ketika sholat. Nah pernah nggak kita menanyakan pada guru-guru agama kita? Enggak ya? Nah kenapa? Tidak ada korelasinya dengan nilai bagus, jadi tidak perlu ditanyakan, tidak mempengaruhi nilai. Atau teka pikiran. Marah juga, dimarahin juga. Ya. Nah itu kan self defense ya marah itu. Oke, jadi marah itu self defense. Self defense-nya agar kita itu tidak bertanya lebih lanjut. Berarti indikator ketergangguan. Satu seseorang. itu. Sakit jiwa gitu kan? Bukan sakit jiwa. Itu adalah Kayak fobia lagi. itu itu mekanisme pertahanan diri. Mekanisme pertahanan diri dari pertanyaan yang tidak akan pernah bisa mereka jawab. Oke. Ya satu contoh lah ketika kita latgab kemarin kan ada yang nanya-nanya tuh. Oh iya. Nah itu. Ya mengajak debat tapi bukan ke saya itu ke Kang Asep. Ya itu dongeng juga dari Kang Lutfi kan. Iya. Nah lihat saja ketika mereka sudah terpojok dengan apa yang mereka bahas sendiri mereka akhirnya marah kan. Iya. Dan itu jauh dari Al-Quran dong. Kan Al-Quran mengajarkan untuk sabar dan sholat sebagai penolong, ini jauh dari situ. Belum apa-apa sudah ngamuk-ngamuk, sudah marah-marah. Itu sendiri sudah tidak mencerminkan bahwa hidupnya itu adalah Islam. Marah-marah juga ya. Nah itu dia. Kalau saya simpulkan kalau marah itu berarti tanda kurang ilmu, itu gimana? Bener ya? Bukan, marah itu tanda terganggu. Tanda terganggu. Secara emosional karena ego. Oke. Jadi ego terganggu, lalu emosi,
lalu dia meluap, itu kimia tubuh itu menjadi naik semua. Terus ini yang namanya amigdala mulai agresif di sana. Dan memang itu sulit loh. Itu sangat sulit karena kita diajarkan. Apalagi kita sudah ketika nyaman tiba-tiba muncul orang yang mengganggu gitu kan. Iya, iya. Kita sudah nyaman, kita sedang mengerjakan sesuatu dan kita sedang asik mengerjakan sesuatu, tiba-tiba muncul orang maaf mengganggu gitu. Geusnya ganggu gitu. Sudah tahu dia tuh mengganggu, tapi karena dia yang mengganggu itu begitu ini karena dia merasa lebih penting dari yang lain. Dia merasa lebih penting dari apa yang sedang kita kerjakan itu. Maaf Kang, saya ganggu, udah jelas lagi acara apa? Iya, iya. Apa gitu. Iya, nah terus dia memaksa kita melakukan apa yang dia mau begitu kan. Nah, tapi itulah orang-orang yang butuh pertolongan karena orang yang butuh pertolongan itu egonya bisa berlipat-lipat. Jadi contohnya orang yang sakit itu egonya sangat tinggi. Egonya sangat tinggi. Iya, lihat saja. Orang-orang yang sakit itu sangat harus dipentingkan, harus dinomorsatukan. Kalau enggak dia marah-marah. Nah itu. Jadi orang-orang yang terutama yang sakit jiwa juga. Sakit jiwa. Sakit jiwa itu apalagi gitu kan. Dan akhirnya ketika melewati batas, akhirnya kesadarannya menjadi hilang. Ketika sudah melewati batasnya, kesadarannya ada limitnya ya. Iya, ada limit. Nah, itulah yang namanya kesabaran. Turunkan ego dan maklumi orang lain. Karena orang lain itu belum tentu bisa menurunkan ego dan memaklumi kita. Akhirnya kitalah yang harus menurunkan ego dan memaklumi orang lain. Karena itulah ajarannya. Dan orang lain belum tentu mengikuti ajaran Islam kan, meskipun mereka mengaku Islam. Iya, kenyataan. Iya, ahli ritual belum tentu dia itu menspiritualkan. Iya, ahli berkata-kata. Iya, belum tentu berkarya nyata. Iya, belum tentu. Karena lihat saja kenyataannya. Mereka pandai berkata-kata tapi tanpa bisa melakukan karya nyata. Makanya begitu kita ajak untuk melakukan karya nyata mereka tersinggung. Akhirnya mengatakan kita sesat kan. Atau itu mekanisme pertahanan diri. Betul. Merasa terusik oleh. Betul, itu betul sekali. Itu mekanisme pertahanan diri mereka. Jadi merasa terusik oleh hasil-hasil dan karya nyata yang kita lakukan. Makanya dianggap kita ini sedang ria begitu kan ya. Iya. Padahal kita ini sedang memberi contoh. Bahwa ini loh, itu loh. Banyak berita buruk, protes. Wah, kenapa berita buruk semua? Ada yang melakukan hal baik, diprotes juga. Wah, ini kebaikan tidak harusnya ditunjukkan gitu. Nah, justru itu. Padahal justru kebaikan-kebaikan ini adalah contoh. Kan Rasulullah juga yang diekspos adalah kebaikannya ya. Oh iya, betul ya. Ada yang dilakukan justru yang diketahui sekarang itu yang dilakukan terang-terangan malah. Iya, justru jadi contoh-contoh kita kan. Kalau semuanya dilakukan diam-diam nanti nggak akan ada yang namanya hadis loh. Oh iya ya. Nggak akan ada yang namanya hadis. Diam-diam aja kebaikan. Iya. Takut kelihatan sama orang. Iya. Nggak ada yang namanya aturan, sunnah dan sebagainya itu yang dicontohkan oleh nabi-nabi itu tidak ada. Oh jadi para utusan Tuhan pun mencontohkan melakukan kebaikan nyata gitu. Betul lah begitu. Kalau ya sekali lagi kalau misalnya tidak ada contoh seperti itu tidak ada yang namanya riwayat dong gitu kan. Bukan ria jadi ya gitu ya. Bukan tidak itu contoh. Ria, ya. Tidak. Karena selalu personal tadi kalau gitu ya. Iya, pan teu kepikirannya, baru kepikiran sekarang ya. Betul. Soalnya ini kan banyak saya lihat orang-orang baik gitu melakukan banyak hal tanpa pamrih, tapi begitu mau diekspos atau gimana untuk menginspirasi orang lain, beliau tuh malu. Gitu ya. Jangan, udahlah saya mah ya memang nggak usah disebut-sebut, nggak usah ini daya. Itu mah saya lakukan ikhlas gitu tanpa pamrih apapun. Iya, memang idealnya seperti itu ya. Gitu ideal. Tapi kan berita cepat menyebar. Justru berita akan menyebar ketika kita melakukan hal seperti itu. Iya. Akhirnya kan double kan, mengharumkan namanya jadi double kan ya. Oh dia mah nggak mau diekspos, oh dia orang baik. Nah pertanyaannya apakah orang ini benar-benar tidak mau diekspos ataukah dia ingin melipat gandakan terlihat baiknya? Personal lagi. Merendah untuk meroket gitu ya. Ya merendahkan diri untuk meningkatkan mutu. Iya. Nah ada yang begitu, ada juga yang memang benar-benar dia tidak mau diekspos dan ini dia lakukan aja, sudah gitu. Iya, saya pernah ketemu yang begitu. Itu orang sangat baik, sangat bagus gitu, bisa menginspirasi banyak orang gitu yang dia lakukan. Tapi ternyata nggak mau gitu, kelihatan atau ketahuan sama orang itu betul nggak mau aja. Ya tapi kan kita tahu ya. Ya kita tahu sih. Nah sudah kita sampaikan saja pada orang lain. Oh gitu. Iya tentang kebaikannya. Iya. Dan mudah-mudahan kebaikannya itu bisa menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Terus kalau yang pribadi nih, memang
khawatir ya gitu, suka ada juga sih. Tapi bagusnya kebaikan itu dilakukan terang-terangan atau Kita ngajak dong orang lain untuk berbuat kebaikan yang sama. Oh itu ya niatnya di situ. Iya, ya, rame-rame orang dong. lain untuk berbuat baik ya. Ya rame-rame, makanya kan ada yang namanya ini apa, baksos gitu ya. Iya iya iya. Nah itu tuh kita rame-rame, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi bukan buat ria gitu ya, foto Bukan. dipublikasi. Ayo kita- malu-malu gitu kita tuh Enggak. nulis kita teman-teman kita melakukan apa gitu kemana menyalurkan Justru- bantuan atau apa gitu. Ayo ajak, ayo bareng-bareng, kita action, kita rubah gitu kan. Iya. Jangan hanya diam saja, jangan hanya karya kata saja yang kita munculkan. Ayo karya nyatanya apa? Ayo kita bareng-bareng. Loh, saya tidak mau seperti kalian katanya. Ada yang bikin pembenaran seperti itu. Urusan amal saya itu untuk urusan saya dengan Allah katanya. Betul. Cukup Tidak mau kalian tahu, gitu, Tuhan tidak yang perlu. tahu, Iya, itu benar begitu atau hanya ngeles saja, gitu kan? Nah, itu masalah juga karena bukan apa-apa, karena itu banyak sekali dipergunakan oleh mereka yang memang tidak punya karya nyata dan itu dipergunakan untuk ngeles, begitu kan? Untuk menghindari itu biar terlihat baik di mata orang lain. Makanya kalau begitu langsung kita ajak kerjasama saja. Kalau misal begitu, ayo kita bareng-bareng, gitu kan? Oh iya. Iya. Ayo kita bareng-bareng. Apa yang bisa kita perbuat? Apa yang bisa kita berikan pada umat? Gitu. Iya. Jangan sembunyi-sembunyi. Kalau misalnya mau sembunyi pakai topeng aja, gitu kan. Oke. Jadi Batman atau jadi apa? Bertopeng gitu ya. Di pahlawan bertopeng. Pahlawan bertopeng. Tapi kenapa kita tidak mau ajak orang lain, gitu kan? Iya sih. Soalnya sayang sekali orang baik malu-malu, tapi orang menyebarkan keburukan tuh udah nggak ada. Justru malunya expose, lagi. ya, mengekspos diri. Iya. Jadi Tinggi iya, ya, Lutfi, ya. jangan-jangan tersebarnya keburukan itu karena orang baik tidak mau muncul. Nah justru gitu kan. itu sudah waktunya kita kita bergerak, begitu kan? Oke. Jangan sampai keburukan yang diekspos terus. Betul itu. Bukan topeng ya kalau itu. Kita turun ke jalan ya, pakai jubah bertopeng. Iya, kalau Satria bertopeng kan dia menggunakan topeng untuk melindungi orang-orang dicintai. Karena harus melindungi keluarganya. Jangan sampai keluarganya jadi sasaran penjahat, begitu kan. Itu mas Satria bertopeng. Kalau Satria bergitar, jangan sampai gitarnya itu dicuri orang karena dia tidak bisa jadi Satria lagi. Nah, ada pertanyaan? Ada Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kang wabarakatuh. Diki dengan Risa dari Sampurasun, Bandung. Rampes. Dari siapa? Kang mau Risa dari Bandung. Iya, iya. Teh Risa. Kang mau nanya. Nanti dulu teh gitu itu atau kopi? Teh atau akang Bisa gitu. jadi, bisa jadi. Kang mau nanya, bagaimana jika orang tua kita memaksa kita menjadi apa yang mereka inginkan? Padahal anak sudah tahu blueprintnya apa. Padahal anak sudah tahu blueprintnya itu apa. Gitu. Apakah termasuk karena tidak spiritual orang tuanya, tidak paham mungkin? Mohon penjelasannya, nuhun Kang. Nah ini bagaimana kalau orang tua kita memaksa kita menjadi apa yang mereka inginkan? Padahal yang bersangkutan sudah mengetahui apa yang pas mungkin dijalankan. Nah itu dia. Masalahnya apakah orang tuanya mendalami agama atau hanya kulitnya saja? Karena satu tugas orang tua itu ketika Luqman mengajarkan siapa Tuhannya dulu pada anak kan begitu ya. Iya. Nah tapi kita tidak pernah bisa mengajarkan pada orang tua untuk coba deh gitu kan. Kita ngomong ke orang tua, ayah atau ibu, tuh Luqman juga mengajarkan siapa Tuhannya dulu pada anak. Wah meren dicarekan gitu aja ke kolot. Bicarakan balikan. Kamu ini bla 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 bla. Nyahoanan cenah ka kolot gitu tuh. So tahu lu dan sebagainya. Itu kan akhirnya mereka melawan dengan ego. Oke. Nah, jadi kalau dulu kalau saya ikuti dulu, disuruh sekolah ikuti. Oke. Tapi disuruh ranking saya enggak. Kenapa Kang? Karena guruna keselen ke akang gitu. Oke. Akan membuat kesal guru gitu kan. Iya. Nah, itu Mengesalkan guru. mengesalkan gitu. Kayaknya bikin guru apa ya? Kesulitan menjawab banyak. Itu hal. dia. Bahkan sering diusir dari kelas itu paling sering ya kan. Troublemaker kayaknya. Iya. Tapi akang mah teu baong gitu, karena kritis itu saja. Kritis tapi tidak nakal gitu ya. Akang mah teu baong teu. Oh, ente. Sok tanya teman-teman akang, cuma aneh. Aneh ya. Akang Anehnya tuh- kenapa Kang?
karena beda gitu kan, karena freak, karena beda dari orang lain begitu kan. Jadi mungkin dari masa sekolah pun sudah berbeda ya, Memang. cara berpikir, apa yang ditanyakan, apa yang dipikirkan. Iya, satu contoh lah, di kelas 3 SD kan sudah demo sendiri gitu kan. Demo Ketika salah satu gurunya itu mengambil dana tabungan dari kelas gitu Oh iya, suka ada tabungan untuk siswa ya. menyunatkan anaknya. Oke. Dan kemudian dana itu hilang. Nah, saya demo sendirian gitu kan. Oh, gitu, yang lain mah tuani. Nah, saya demo sendirian sampai dipanggil dan sebagainya. Sampai akhirnya malu kan gurunya itu. Nanti Bapak ganti katanya. Diam, coba tolong diam. Baik, tapi pan tadi gantian. Dan terbukti tidak digantian begitu kan, karena sudah terbaca ini pasti nggak akan ngeganti gitu kan. Iya, Ikuti dulu tadi Kang ya, yang orang tua. Orang tua mengikuti dulu saja, suruh sekolahnya sekolah, gak masalah gitu kan. Cuma masalahnya kita akan mendidik diri kita sendiri dan kita akan melihat apa yang terjadi begitu kan, dan kita akan melihat apa yang seharusnya kita lakukan ketika di lembaga itu. Oke. Makanya akhirnya saya sekolah itu dalam artian bergaul ya. Iya. Jadi bukan Datang dalam ke tempat artian pengajaran ya. Ikut tetap sistem. tapi gaul gitu kan. Gaul. Jadi dimanfaatkan juga ya kesempatan berada di situ tuh. Iya. Jadi nggak cuma mengejar nilai dan lain-lain saja. Bersosialisasi dan lalu bersosialisasinya itu dengan baik dan benar gitu, apa yang bisa kita lakukan dan kemudian ilmu apa yang bisa kita pilih-pilih di sana gitu kan. Dan bagaimana kita bisa membantu mereka, bekerja sama dengan mereka gitu kan. Kolaborasi kan. Jadi buat yang bersekolah dan berkuliah, jadi jangan hanya mengejar nilai saja ya. Karena begini, nilai itu bukan segala-galanya kok. Justru perusahaan-perusahaan multinasional yang dicari itu yang IPK-nya itu yang biasa-biasa aja, karena mereka gaul. Ya, betul. Akhirnya relasinya kan makin banyak. Ya. Justru kalau yang IPK-nya sangat tinggi, mereka cuma bisa jadi robot-robot dan patuh dan niru saja. Jadi tidak bisa berkreasi. Oke. Nah, jadi banyak begitu ya. Banyak kan begitu. Makanya begini, kita akan mendidik anak-anak kita itu untuk menjadi dirinya sendiri, dan itu ajaran dari agama manapun juga begitu sebetulnya. Ya. Terutama di kita akan ajarkan dulu bagaimana mengenalkan siapa Tuhannya pada anak kan begitu. Oke. Kan kita bersaksi bahwa tiada Tuhan kan selain Allah gitu kan. Coba kumaha eta teh gitu kan. Itu dasarnya dulu itu seperti apa? Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, coba jelaskan pada anak-anak kita seperti apa. Dan mau ngerti budak mah. Gak akan mengerti, mereka tuh gak akan mengerti. Akhirnya mereka nanya Allah itu siapa dan bagaimana. Mentok kita loh. Betul. Pertanyaannya memang kritis, anak-anak Allah ada di mana? Iya, justru itu lama-lama pertanyaan kan membuat kita mentok. Itu bisa-bisa membuat anak jadi tidak memiliki agama. Ya, karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Betul. Jadi orang-orang yang tidak beragama itu karena tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Jadi mengaku tidak beragama gitu ya. Iya. Akhirnya kenapa? Yang disalahkan tuh jadi anak. Kenapa yang disalahkan jadi anak? Padahal yang harusnya disalahkan orang tuanya tidak bisa mendidik anak gitu kan. Ya, kenapa Bapak Ibu harus melakukan ritual Iya. Gitu. Kalau bisa menjelaskan dijelaskan, tapi kalau enggak kebanyakan udah ikutin aja atau iya gimana, gitu. Ya. Kamu ikut Anak aja, nurut aja dulu gitu kan. Akhirnya yang terjadi justru pemberontakan yang muncul kan. Iya betul. Nah, ketika Luqman mengajarkan siapa Tuhannya dulu pada anak, itu yang diajarkan itu dengan contoh. Janganlah kamu bertuhankan sesuatu di luar Sang Maha Pencipta, begitu kan? Pentingkanlah dulu Sang Maha Pencipta. Jadi kita ikhlas dulu, belajar ikhlas dulu. Jadi kita akan bekerja semata-mata hanya karena Sang Maha Pencipta. Jadi ketika orang tua kita menyuruh kita itu untuk sekolah, begitu ya. Nah, nggak apa-apalah. Jadi apa yang mereka inginkan mungkin. Sampai level profesi. Wow, justru kamu itu harus jadi misalkan. Harus punya pekerjaan ini itu. Nah, itu adalah tantangan untuk kita untuk membuktikan bahwa kita adalah orang yang berbeda seperti apa yang mereka fantasikan. Oke, maksudnya begini. Sebetulnya sering anak itu dibentuk sesuai dengan fantasi orang tua. Orang tuanya pengen jadi dan tidak kesampaian gitu. Berfantasi, orang tuh berfantasi pada anaknya. Anak saya harusnya seperti jadi ini. Bagusnya seperti ini. Nah, itu kan fantasinya mereka. Iya.
yang dipaksakan pada anak-anaknya. Akhirnya apa yang terjadi? Pembangkangan. Tidak sesuai kan ya. Ya. Iya, yang terjadi adalah pembangkangan. Sok lihat sekarang, faktanya lihat sekarang sok. Iya, iya. Ada yang istilahnya memfasilitasi atau ngajejehkeun kalau bahasa Sundanya mah. Iya. Orang tua. Iya gitu. Nah, itu dia. Benernya hak gitu. Nggak dipertanyakan lagi gitu. Iya gitu. Apakah orang tua itu sayang pada anak kita atau lebih sayang pada dirinya sendiri dan memperalat anak kita sesuai dengan selera dirinya? Takut dosa Kang nanya gitu. Ya? Anaknya nggak berani. Nah itu dia. Apakah dia itu yang namanya orang tua itu? Mereka benar-benar mengajarkan pada anak itu ajaran dari Sang Maha Pencipta, ataukah ajaran yang sebetulnya seleranya dia melakukan pembenaran-pembenaran dengan menggunakan ajaran-ajaran dari Sang Maha Pencipta? Ya. Kan banyak yang seperti itu ya. Ya. Membuat pembenaran-pembenaran dengan apa misalnya, "Hoi, awas kamu nanti durhaka," gitu kan. Ada ya sama kayak gitu. Anak mah harus mengikuti kemauan orang tua, udah ikutin aja. Jangan sampai kamu nanti jadi anak yang durhaka. Jangan sampai kamu nanti di akhirat akan masuk neraka gitu kan. Padahal justru apa yang mereka perintahkan pada anak itulah yang membawa mereka ke neraka. Gimana kalau begitu? Dan mereka tidak sadar bahwa mereka itu sedang menjerumuskan anak-anaknya ke neraka. Dengan cara tidak mengajarkan dulu siapa Tuhannya. Sehingga anak-anak itu menduakan Tuhannya. Tuhan mereka akhirnya jadi nilai. Tuhan mereka akhirnya jadi status. Wah, syirik itu dosa yang terberat. Ya, jadi Dosa yang tidak berampun. jadi Tuhan itu ya yang dipertuhankan bisa macam-macam. Gitu. Iya, yang dipertuhankan itu akhirnya status, nilai, duit, gelar dan sebagainya, dunia. Akhirnya semua yang benda-benda kita sayangi, keterikatan kita pada yang namanya orang tua, akhirnya kita lebih nurut pada orang tua. Tuhan itu bukan cuma patung kata yang Iya, dulu kan, bukan. jadinya. Iya, jadi berhala kita berubah. Nah, apakah orang tua membuat dirinya menjadi berhala? Nah, kenapa? Itu pertanyaan bukan, begitu kan? Ya. Coba tanya pada diri kita sendiri, apakah kita orang tua membuat diri kita menjadi berhala untuk anak-anak kita? Ya, anak-anak harus mengikuti perintah kita. Betul, Lebih memprioritaskan kita daripada perintah yang Maha Kuasa. betul. Gitu. Tapi pembenarannya kan saya mengikuti perintah Sang Maha Pencipta, iya gitu. Kenapa ego yang lebih dimunculkan? Nah, harus dipikirkan sampai situ ya. Itu harus. Jadi tanggung jawab orang tua tuh banyak ya ternyata ya Kang Robi. Iya. Bukan hanya memenuhi kebutuhan, tapi pendidikan juga ternyata tanggung jawab penuh. Ya betul. Bukan cuma itu aja ya. Sekarang begini sajalah pertanyaan awal ketika menikah ya. Iya. Apakah kita punya anak itu untuk status atau memang untuk bertanggung jawab pada anak? Sebagai anak. Jujur ya, jujur. Enggak. Kita menikah. Kan udah menikah nih. Nah, nanti dulu. Kenapa kita menikah? Nah, Apakah kita memang ingin membentuk rumah tangga? Ataukah ini hanya sekedar status saja biar nggak diomongin orang lain bahwa kita belum menikah? karena di masyarakat kita sudah waktunya misalkan. Nah, kalau gitu ganti aja Sekolah agamanya. udah beres gitu kan, kerja udah gitu. Apalagi Kalau gitu ganti agamanya jadi agama masyarakat. jadi di KTP-nya ganti gitu ya. Ganti agama aturan masyarakat. Aturan itu. masyarakat. Iya. Kan aturan gawe manusia. Ini mah jadi aturan gawe masyarakat. Iya. Gawe masyarakat. Iya. Jadi yang prioritaskan itu masyarakat atau Allah sih, gitu kan? Nah. Nah, kalau misalnya yang diprioritaskan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, jadi otomatis kita harus mengikuti perintah Sang Maha Pencipta dulu nomor 1, begitu kan? Bukan masyarakat, karena dipusuhan ke masyarakat mah. Yang penting mah ulah dipusuhan ke Allah. Itu dalam berbagai hal gitu kan. Menikah Dalam pun harus berbagai hal. begitu ya, harus bismillah juga ya dengan Ya nama Allah iyalah. juga ya. Makanya kalau misalnya makanya kalau misalnya karena status rata-rata cerainya gampang kan ya? Egonya kan yang lebih besar. Iya. Karena dia menikah untuk cari kesenangan, bukan untuk bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Tutorialnya diajarkan juga di infotainment. Kalau tidak cocok, segeralah. pengamat ini kalau Ini fenomena sosial. Berkaitan juga. Iya itu artis-artis secara tidak langsung gitu kan banyak yang diliput gitu, yang bermasalah jadi nggak mencari solusi langsung aja. Itu yang kelihatan ya, nggak tahu juga sih. Itu bukan artis ya, itu aktris. Oh aktris. Beda aktris, artis, aktor itu lain. Oh lain kan? Lain. Kalau artis itu seniman, Ya. seniman atau seniwati, dan dia itu art itu kan seni. Artis itu bisa jadi pelukis, penyanyi,
Oke. Tapi kalau tukang sinetron itu aktor atau aktris. Oh, aktor. Karena dia acting. Oke. Oh, acting. Beda. Beda. Wawasan buat saya. Beda. Nah, jadi apa yang mereka liputi itu adalah orang-orang terkenal yang sering masuk TV. Nah, betul. Begitu kan? Ya. Karena mereka sering masuk TV, jadi mereka dikenal orang kan. Ya. Akhirnya lebih gampang digosipkan kan. Nah, gosip itu sekarang jadi komoditi. Ya. Nah, apakah itu Islami? Tidak. Nah, jawabannya mah tidak, tapi penontonnya Iya, banyak ramai. Nah, melindungi keluarga dari tayangan tidak bermutu itu penting ya zaman sekarang banyak. ya memang tayangan. susah kalau misalnya orang-orang tuanya sendiri lebih senang nonton yang begitu. Iya. Anak-anak jangan nonton sinetron. Iya, tapi beri jempol nontonnya terus ya susah lah. Iya. Tapi ada ya orang-orang yang hanya mengerti sampai sebatas itu. Nulain tontonan yang lebih tinggi nggak ngerti, yang ngertinya sinetron gitu kan. Jadi Karena dia cuma bisa levelnya- memahami cerita aja gitu. Iya, levelnya hanya sebatas begitu. Iya. Terus dimaklumi itu Kang Luffy. Iya. Betul. Padahal kalau kita lihat di negara lain gitu ya, yang katanya tidak beragama atau gimana, tayangan bermutunya banyak gitu. Banyak yang bisa diangkat masalah sains jadi hiburan gitu. Bukan cuma masalah Betul. drama atau Kehidupan itu aja sehari-hari gitu. ya. Nah, bukan Betul. cuma film aja, hiburan itu sains bisa jadi hiburan gitu kan. Betul, karena mereka dididik untuk berbuat sesuatu. Nah, karya nyata itu Kang. Iya. Oh iya. Mereka akan berbuat karya nyata. Iya. Itu. Dari trik-trik yang seolah-olah mustahil di film dibedah gitu kan. Wah, ternyata seru gitu. Jadi Iya. banyak, jadi malah ada penemuan baru berdasarkan itu tuh. Ya karena levelnya juga nyampe ke sana. Udah sampai ke sana. Spiritual dulu nih kita harus Iya, mulai dulu, iya. Kang Luffy. Oke. Bukan apa-apa, levelnya itu level dari kecerdasan mereka. Makanya lihat orang-orang yang membuat maju itu bukan orang-orang yang dikontrol oleh orang lain kan. Ya, yang berpikir Mereka yang mandiri. Iya, yang mereka mandiri, mereka bekerja sendiri dan mereka tuh menciptakan atau menemukan sesuatu, menemukan sesuatu, menciptakan sih enggak ya. Tapi mereka memodifikasi sesuatu sehingga menjadi penemuan begitu. Oke. Karena mereka tidak bisa mencipta, kita juga tidak bisa mencipta. Dari tidak ada terus ada mah tidak ya. Jadi yang sudah ada ya, Iya. dirangkai, dimodifikasi. Kita memodifikasi, jadi itu adalah penemuan. Oke. Nah, penemuan-penemuan seperti ini penting dan itu tidak akan didapat kalau misalnya kita selalu copas. Tidak akan didapat kalau selalu coba. Iya, selalu copas. Oh Jadi iya, kalau ya, mengekor aja gimana yang Iya. di depan tidak akan melampaui sulit. Ya. enggak akan bisa. Nah, makanya ketika kita diperintahkan untuk melakukan apa yang orang tua mau, Oke. nah yang paling di tengah itu kita harus memaklumi dulu orang tua kita levelnya di mana gitu kan. Pertama maklumi dulu orang tua kita. Ya, level orang tua kita di mana. Kalau levelnya masih di bawah yang seharusnya, Ya. yang seharusnya Allah perintahkan, kita maklumi dulu. Memang segitulah level orang tua kita. Oh, jadi- Jangan marah pada mereka, Iya, maklumilah mereka. Karena segitu levelnya gitu kan. Ya. Karena segitulah level mereka. Akhirnya kita turut dulu aja. Karena kalau kita membangkang itu mereka tidak mengerti. Pembangkangan kita itu sebetulnya adalah karena kita mengetahui persis siapa kita. Oke. Dan mereka tidak mengetahui persis siapa kita. Iya. Nah itulah. Dan mereka sebetulnya tidak siap jadi orang tua. Nah, Tidak siap. Karena mereka menikah tuh karena status. Oke. Jadi orang tua itu harus ada kesiapan juga ya jadi Ya orang tua. iyalah nanti pertanggungjawabannya berat loh. Tapi ini tidak diajarkan kan. Kalau nyupir ada sekolah belajar mengemudi gitu ya. Masak Iya. ada belajar memasak. Nah, ini Iya, berumah tapi- tangga menjadi iya. orang tua. Tapi kenapa masih banyak tabrakan gitu? Walau mungkin itu tidak ikut sekolah mengemudi. Bukan, karena yang mengemudinya adalah dia. Oh. yang ikut tadi Kang. Iya. Yang mengemudi itu adalah si supirnya ini, bukan sekolahnya kan. Ya. Itu sekolah mengemudi ya sah-sah aja. Orang sekolah mengemudi itu diajarkan teorinya, ini setir, ini kopling, ini rem, ini gas. Nah ini persneling kan gitu kan. Nah ini mobil begini seperti ini, yang matic seperti apa. Oke. Itu teknis dari kendaraan yang sedang akan kita naiki gitu kan, itu teknis. Itu teknis. Yang menerima kita kan, Iya. iya kumaha Sesuai urang we pan. situasi lapangan. Iya. Nggak bisa mau menuju Jakarta berapa kali digas, setelah berapa lama Iya. belok kiri gitu ya. Berapa Iya. perjalanan belok kanan. Dan kita menyesuaikan dengan keadaan kan ya. Itu dari filosofi nyetir itu. Tidak bisa direncanakan juga Nggak ya, di bisa. dalam harus fleksibel Iya, sekali. tiba-tiba di jalan tiba-tiba ada yang menghalangi, tiba-tiba ada lubang kan kita mesti hindari. Iya. Dan kemudian tiba-tiba ada tabrakan di sana, itu kita harus mengerem, kita harus sabar dulu. Ya. Nah, ya itulah filosofi itu Ada semua yang mau filosofi. menyeberang tiba-tiba gitu. Ya iyalah, surat izin mengemudi mah, lihat yang tabrakan kan pada punya SIM ya.
Nah itu ya, betul. Heeh. Kebanyakan malah punya. Kebanyakan sebagian besar punya SIM yang tabrakannya sampai meninggal gitu tabrakannya. Artinya, Skill personalnya berarti ya. iya. Bagaimana kita mengendalikannya? Ya, itu dia. So oke lah, nama lihat faktanya gitu kan, lihat faktanya. Yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang sudah punya, Iya, rata-rata sudah so. diizinkan mengemudi. Iya, gitu sudah diizinkan mengemudi yang punya SIM dan mereka masih melanggar gitu kan. Iya. Dan mereka masih tabrakan juga, berarti tidak laik merenya. Iya. Disediakan lain. garis merah, Oh iya, masih garis putih. gitu. Masih melanggar. Sudah ini jelas-jelas busway gitu, tapi Lampu masih masih dipakai merah. gitu kan. Iya, betul. Kan saya disuruh itu. Iya, kalau disuruh kan karena saking macetnya akhirnya kan busway dipakai. Oke, Dan itu fleksibel kan? fleksibel. Nah, jadi tetap aja kita lihat faktanya. Meskipun dia sekolah mengemudi Ya, dan dia dapat SIM dan punya SIM. Angger we. betul. Justru yang tabrakan mah yang pada punya SIM. Yang tidak Tetap punya SIM banyak ya, juga iya. gitu ya, walaupun itu tidak jaminan. Iya, yang tidak punya SIM belum tentu dia tabrakan loh. Siapa tuh yang tidak punya SIM lebih waspada? Terutama lebih waspada kalau ada polisi gitu kan. Selain mengamati jalan, mengamati Iya. situasi juga ya. Karena Keamanan orang diri. yang tidak punya SIM itu lebih paranoid. Oh ya, sensitif. Dia lebih waspada. Lihat polisi kan. Kalau spionnya lengkap lihat belakang, jangan-jangan ada juga. Iya. Kalau yang punya SIM dia lebih aman kan, dia Iya, lebih merasa tenang. Akhirnya dia lengah. Iya. Kalau ada apa-apa tuh dia akhirnya jebret tuh gitu tuh. Oh itu mah belum tentu kan. Buktinya saya tidak, iya Anda gitu kan, tidak. Yang lain mapan beda daripada Anda. Iya. Mungkin yang tidak punya SIM itu berhenti di belakang garis gitu ya. Lebih mentaati peraturan, maju kalau Iya. hijau karena Yang tidak mau mencolok. Iya, karena tidak mau melanggar kan yang Iya, tidak iya. punya SIM. Nah yang punya SIM mah kadang-kadang suka lebih tidak waspada. Bener. Yang nggak punya SIM nggak mau ngelanggar. Atau yang nggak bawa SIM gitu. Betul-betul hati-hati SIM ketinggalan. Iya, ya karena tidak mau melanggar. Terus waspada, oh itu sana ada razia, langsung putar balik kan. Meter, ya. Iya. Kalau yang punya SIM kan tenang-tenang tuh, ada razia. Tinggal nunjukin Iya. aja kalau ditanya. Iya, peknya tinggalin. Wah. Nah itu kan. Ini karena kita ngomongin SIM ini. Kang Lutfi ya. Harus fleksibel, harus fleksibel. Iya. Nah dari sana ini kan kita bicara tentang yang namanya pendidikan atau pengajaran kan. Iya. Nah itu jadi tidak ditentukan oleh bagaimana orang itu dari pengajarannya atau pendidikannya itu. Iya, iya. Nah karena sekali lagi pendidikan itu adalah contoh, pengajaran itu adalah doktrin. Pendidikan adalah contoh, pengajaran Adalah doktrin. Oke. Nah itu jadi pilih yang mana. Kalau kita lebih suka di doktrin, ya sudah kita jadi robot. Kalau kita lebih suka dididik, berarti kita tidak akan jadi robot, kita akan jadi diri kita sendiri. Dan punya karya nyata Kang ya. Betul. Nah makanya bukan apa-apa. Ketika orang tua kita memaksa kita menjadi orang lain, Betul, menjadi sesuatu. seperti tadi pertanyaannya kan ya. Iya, dari Teh Risa. Iya, kita akan hidup sesuai dengan fantasi dari orang tua kita. Oke. Nah, kita justru akan didik untuk jadi jauh lebih fleksibel. Ya. Kita akan punya ilmu yang jauh lebih luar biasa lagi. Oke. Karena kita akan tahu bagaimana trik-triknya untuk mengakali mereka. Ya. Bagaimana ini apa yang namanya kita bisa masuk ke satu lingkungan yang kita memaksa untuk A dan kita bisa masuk jadi B, kita juga bisa masuk jadi C, itu luar biasa. Nah ini ngomong-ngomong kunon paremnya ieu nanya monitornya ya. Sebentar. Bertiga ini kamu. Hebohan. Oh itu parem apa sih apa? Ya udahlah baterainya soak meureun. Ya sudah. Kehabisan baterai. Iya, iya. Tapi di sana kita punya monitor lain dan punya monitor ini grafik. Ya, tetap berjalan. Iya. Ada panarunga berikut Kang yang Iya. ngirim pertanyaan? Boleh. Oke, sebelumnya saya infokan juga bagi yang mau mengirimkan pertanyaan, sebutkan nama dan asal kota, kirim SMS ke 0897 416 7919. Diulangi 0897 416 7919. Silahkan sebutkan nama dan asal kota. Oke, ini berikutnya Kang, sebentar. Nah, Ini dari Teh Dev di Bandung. oke deh. Assalamualaikum Kang Diki. Waalaikumsalam. Anak yang disiksa fisik dan psikis oleh orang tuanya sebaiknya bersikap bagaimana terhadap orang tuanya? Bolehkah menghindar? Ya segitu Kang. Jadi Berapa banyak tahun umurnya materi anaknya? orang tua. Iya ya betul ya. Itu dia berapa tahun umurnya? Wah ini tidak spesifik ini pertanyaan. Anak juga ya. Anak orang tua. Iya iya. Kalau anak-anak kecil ya kasihan lah.
Dia tidak akan pernah bisa melawan dan akhirnya bisa membentuk anak itu jadi nakal luar biasa. Dan akhirnya semua kemarahan dia itu akan ditumpahkan ke orang lain. Akhirnya biasa si anak jadi bulliers. Jadi di rumahnya tertekan sama orang tua, Iya. di luarnya ganas gitu ya. Bukan duren di luar. Manggis. Manggis atau dukuh atau rambutan. Ya, nangka aja. Ya di luaran gitu. Iyalah pasti dia akan Berbuat honor. melampiaskan ya, melampiaskan tuh di luaran. Jadi dia jadi bulliers. Iya, iya. Tukang ngebully orang lain nanti. Ini banyak juga nih pertanyaan tentang parenting dan itu ya, Ya, anak nanti, pendidikan itu ini parenting ternyata nanti. banyak yang Kelas lain itu. Iya. Karena kita belum selesai soal ini, soal bismillah pun tadi kita belum selesai. Jadi anak-anak yang dibully oleh orang tuanya, dia akan jadi anak yang membuli orang lain. Oke. Dan itu bakal begitu. Itu hukumnya. Oke. Dan kalau enggak si anak jadi bunuh diri. Nauzubillah. Banyak yang begitu loh. Tertekan soalnya Kang ya. Banyak yang begitu loh. Sekarang mulai banyak anak-anak berani bunuh diri banyak. Oke. Dan sekarang banyak anak-anak yang sudah bisa membuat dirinya sakit. Maksudnya Membuat. gimana? Jadi begini, ketika orang tuanya menyuruh sesuatu yang dia tidak sukai, si anak itu akan jadi sakit. Karena dia membuat tubuhnya itu menjadi sakit. Itu hebat juga ya, kayaknya mengenali tubuhnya, bisa mengendalikan gitu. Bisa, karena dari alam bawah sadarnya. Saat jadi sakit. Batuk Iya. gitu ya, atau tiba-tiba Sekarang gini saja, salah satu itu kan menangis ya. Menangis itu salah satu self defense anak kan. Oh iya. Ya. Tapi bisa self defense anak atau misal menangis itu adalah salah satu cara pemaksaan anak pada orang tua agar orang tua mengikuti apa yang dia mau, begitu kan. Jadi ada pesan di balik tangisan itu ya. Iya. Ada pesan yang ingin disampaikan sama anak. Jadi kitalah orang tua yang seharusnya memasuki mereka. Jangan langsung suruh diem juga ya, harus diidentifikasi juga ya Iya. sebagai orang tua nih, anak nangis kenapa nih? Iya, makanya Luqman itu mengajarkan siapa Tuhannya dulu pada anak kan. Ya. Tapi dia tidak membuat dirinya menjadi Tuhan. Tuhan yang harus diikuti oleh si anak. Kalau anaknya sudah mengenali Tuhannya, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, otomatis kan ya. Otomatis dia bisa jadi anak yang baik. Jadi, mungkin ada kekhawatiran dari orang tua juga, wah nanti kalau gimana anak saya tidak memperlakukan saya baik kalau saya sudah tua nanti atau gimana. Berarti gitu. dia tidak beriman, karena orang-orang beriman itu dia tidak khawatir dan dia tidak sedih hati. Waduh. Jebret Kang Lutfi. Hai. Orang-orang beriman itu dia tidak khawatir dan dia itu tidak sedih hati. Karena orang-orang yang beriman itu tahu persis bahwa Sang Maha Pencipta itu selalu memberikan yang terbaik. Iya. Dan tidak ada apa yang dikhawatirkan kalau kita bisa mendidik dengan baik. Iya. Toh kita juga tidak tahu umur anak kita sampai kapan. Iya. Kita makan mikirnya anak kita itu akan umur panjang dan sebagainya, tidak pernah terfikirkan besok tiba-tiba meninggal. Yang ditanya mah siapa Tuhannya kan? Iya. Walaupun anak ya, Iya. tetap aja pertanyaannya Tetap saja sama. Nah, yang ketika mau dilahirkan juga ditanyakan siapa Tuhannya kan ya? Iya. Ketika sebelum dimasukkan ke dalam tubuh ini, iya, masih di dalam ditanya dulu kan siapa Tuhanmu? Kita langsung bersaksi kan? Iya. Nah, kita dirusak, kesaksian kita itu dirusak oleh kepentingan duniawi, oleh kepentingan-kepentingan yang namanya orang tua yang tidak mengerti dan tidak paham agama yang mereka anut. Iya. Nah ini bahaya karena nanti akan mengajarkan dan mendidik pada anaknya untuk sama-sama tidak paham pada agama yang dianutnya itu. Oke. Akhirnya lihat umat-umat beragama, majukah mereka? Jujur. Iya. Malah mungkin Tidak, Kang. jadi khawatir. Saya jawab dulu Kang. Udah tidak deh, tidak membelokkan. Kita jawab lagi lah. Nanti bilang pembelokan lagi, padahal iya gitu. Membelokkan. Nah itu dia. Nah ini yang bahaya. Jadi kita harus berani jujur. Kita harus berani melihat fakta. Kita juga harus berani mengakui ketika kita salah. Kita tuh selalu cenderung bikin pembenaran-pembenaran. Nah ini sesuatu yang nanti akan diikuti oleh anak kita. Sehingga anak kita selalu bikin pembenaran. Iya, nyontoin orang tuanya. Iya, mengikuti kan. Orang tuanya juga bikin pembenaran-pembenaran. Sedikit-sedikit bilang enggak. Sedikit bukan begitu. Sedikit-sedikit tidak mau mengakui kesalahannya. Kan ini mah begini. Terus bikin pembenaran. Anak pun jadi akhirnya ngikut. Oke. Nah, akhirnya itulah yang namanya dari bismillah itu sendiri. Kan kita lagi ngomongin bismillah ini ya. Ya, Kang.
Okay. Bismillah dengan nama Sang Maha Pencipta, dengan nama Ilah, dengan nama Allah yang kita sembah dan kita puja. Nah itu akhirnya tidak ada, akhirnya hilang. Karena kita tidak diajarkan itu pertama kali. Kita diajarkan ritualnya saja tanpa mengenal itu. Yeah. Lihat sekarang, anak-anak diajarkan hafalan itu luar biasa kan ya. Yeah. Hafalan. Tapi apakah mereka diajarkan mendirikannya? Itu tidak. Ya, mungkin karena orang tuanya pun tidak mendirikan atau tidak tahu gitu. Ya iyalah itu.